semangat ya, ini mudah kok, aku aja bisa, masa kamu nggak bisa? Nah, kalian pernah nggak sih mendengar kalimat seperti ini? Entah itu datang dari lingkungan keluarga, teman, atau orang di sekitar kamu. Berhati-hatilah karena sejenis ungkapan seperti ini menjurus pada toxic positivity. Seberapa mengerikan atau sulitnya situasi yang kamu hadapi, kamu harus tetap menanamkan pola pikir positif dalam dirimu. Ini adalah ungkapan toxic positivity yang terselubung dalam good vibes only yang dirasa dapat mencapai hidup yang lebih baik. Meskipun menjadi optimis dan berpikir positif itu perlu, bukan berarti kamu harus menolak atau memendam emosi yang kamu rasakan dan menutupinya dengan selalu merasa baik-baik saja. Kita semua tahu jika berpikir positif memang akan mempermudah kita dalam jalan hidup. Namun, hidup juga tak melulu positif dan berjalan tanpa masalah. Setiap dari kita juga pernah berhadapan dengan emosi dan pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Dan emosi yang kita rasakan pun tak selalu menyenangkan dan seringkali sulit untuk dihadapi. Lalu harus gimana? Terimalah emosi tersebut dan jangan menyangkal. Toxic positivity bisa terjadi dalam berbagai bentuk nih. Apa aja sih? Yang pertama, ketika kamu sedang berada di situasi yang buruk, entah kehilangan orang yang kamu sayangi, kehilangan pekerjaan, hewan peliharaan, atau yang lainnya. Orang-orang berkata untuk tetap positive thinking atau untuk mengambil hikmahnya saja. Banyak dari kita paham bahwa ini adalah bentuk simpati dari orang lain atas hal sulit yang sedang kita hadapi. Namun, keadaan seperti ini bisa menjadi penyebab awal kita menolak emosi yang sedang kita rasakan. Lalu yang kedua, ketika kita mengalami sesuatu yang merugikan, orang-orang akan berkata, "Sabar ya, semua terjadi karena ada alasan di baliknya." Mungkin perkataan ini dimaksud untuk menghibur. Pada akhirnya, kita akan menyangkal perasaan sakit yang sedang kita alami dan memaksa untuk selalu baik-baik saja. Lalu yang ketiga, ada saat ketika kamu sedih atau kecewa, kamu dipaksa untuk bahagia. Padahal sedih juga bagian dari emosi yang baik jika kita rasakan secukupnya. Memendam rasa sedih atau kecewa tidak akan menghilangkan perasaan tersebut ke udara. Cepat atau lambat, perasaan itu akan muncul dengan ledakan yang lebih besar. Nah, semua ungkapan tadi mungkin memiliki tujuan yang baik, namun juga berbahaya di waktu yang sama. Mungkin juga sebagian dari kita merasa ungkapan tadi hanya basa-basi dan tidak mau mengambil hati. Namun, sebagian lainnya merasa tidak. Kenapa toxic positivity ini bisa berbahaya? Ketika berada pada masa-masa sulit, kehadiran toxic positivity justru akan merugikan karena secara tidak sadar akan menekan emosi yang sedang kita rasakan. Bisa jadi ketika mendengar ungkapan toxic positivity ini, kita akan merasa bersalah karena tidak dapat berpikir positif di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Ketika berada pada masa-masa sulit, kehadiran toxic positivity justru akan merugikan karena secara tidak sadar akan menekan emosi yang sedang kita rasakan. Bisa jadi, ketika mendengar ungkapan toxic positivity ini, kita akan merasa bersalah karena tidak dapat berpikir positif di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Memaksa diri untuk selalu baik-baik saja akan mencegah pertumbuhan emosional kita. Kita juga perlu merasakan luka untuk kemudian berbahagia. Lalu gimana sih cara bisa lepas dari jeratan toxic positivity ini? Karena sejujurnya cukup sulit ketika lingkungan juga berlaku demikian pada kita. Yang pertama, cobalah untuk mengelola emosi negatif, namun jangan menyangkalnya. Jika kamu tidak dapat mengendalikan emosi negatif, sebaliknya ia akan mengendalikan diri kamu. Bukan berarti ini hanya bermuatan negatif, namun kadangkala emosi negatif juga akan membawa perubahan yang bermanfaat dalam hidup. Yang kedua, berpikirlah secara realistis dengan apa yang sedang kamu rasakan. Kamu mungkin berada di situasi sulit, jadi wajar jika kamu merasa cemas. Atau kamu sedang berhadapan dengan tantangan. Wajar juga jika kamu merasa gugup. Lalu yang terakhir ada fokus pada nasihat yang memberikan dukungan. Jika kamu mendapat nasihat dari orang lain, coba pilah dan lihat apakah dia memberikan dukungan tanpa syarat, karena itu yang amat kamu butuhkan. Nah, untuk mendukung platform ini, jangan lupa untuk follow Instagram @pertemanansejiwa dan klik subscribe di kanal YouTube Pertemanan Sejiwa.
Klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan share jika kalian merasa ini akan bermanfaat untuk orang lain. Akhir kata, gue berharap kita semua bisa mulai menanamkan mindset bahwa diriku berharga. Gue Krosita pamit undur diri, see you!